Bhurvua swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo devasya dhimahi Dhiyo yonat prachodayat. Om Bhurvua swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo devasya dhimahi Dhiyo yonat prachodayat. Om Bhurvua swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo devasya dhimahi Dhiyo yonat prachodayat. Om Santi Santi Santi. Nama Parvati Padaye. Halo pemirsa, selamat siang. Berjumpa lagi dengan saya Selwa Raja dalam acara Mimbar Agama Hindu TVRI Provinsi Sumatera Utara bekerja sama dengan Parisada Hindu Dharma Provinsi Sumatera Utara. Wanakam Swastiastu. Pemirsa, kali ini pembahasan kita sedikit agak menarik, agak serem juga gitu. Pembahasannya itu tentang tata cara ritual kematian. Nah, pemirsa, dalam agama Hindu disebutkan juga seperti desa Kalapatra, yaitu agama itu berkembang di satu daerah dengan tidak meninggalkan budayanya. Seperti itu pemirsa. Nah, untuk membahas ini memang nanti kita akan membicarakan panjang lebar tentang ini. Bagaimana ketika seseorang itu dalam keadaan menuju kematian seperti itu. Nanti ini kita bahas panjang sampai nanti acara seperti ritual-ritual yang 3 hari, ke 7 atau 8 hari, sampai ke 16 hari, 100 hari dan sebagainya. Nah, itu seperti kenduri, seperti itu pemirsa. Nah, pemirsa, kali ini saya didampingi oleh Pandita Bapak Siwa Seger. Swastiastu Pak Pandita. Bagaimana kabarnya, sehat Pak? Sehat. Iya, kalau nggak sehat nggak kemari nih. Oke, Pak Pandita, ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita bahas di sini. Tapi yang pertama dulu saya mau bertanya dulu, ketika orang dalam keadaan sekarat lah kita bilang, ketika dia akan meninggal dunia, lantas setelah dia meninggal dunia, apa tata cara yang pertama sekali yang harus dilakukan? Nah, selagi dia, ketika dia dalam keadaan sekarat itu dia akan meninggal, apa yang mesti kita bacakan di telinga dia? Seperti itu. Nah, ada yang mengatakan membaca Om Namah Shivaya gitu, seperti itu. Mungkin Pak Pandita bisa menjelaskan lebih rinci tentang itu. Silakan Pak Pandita. Monggo Pak. Wanakam, Om Swastiastu. Menurut ajaran kita Hindu, khususnya Hindu Tamil, sesaat seseorang akan mendekati kematian, biasanya kita lakukan ritual pertama itu diletakkan di atas tikar di lantai. Tidak boleh di atas tempat tidur. Oh. Karena apa? Sesaat seorang akan dijemput oleh maut atau kematian, dia harus dipeluk oleh Bumi Pertiwi atau Buma Dewi. Nah, setelah itu
biasanya kita memberikan air. Lebih baik itu air tulsi. Iya. Nah, bisa dapat air gangga lebih baik. Iya. Nah, karena kita di Indonesia sulit untuk dapatkan air gangga, air tulsi yang harus diberikan kepada seseorang yang akan dijemput oleh maut tadi. Nah, seandainya air tulsi itu umpamanya tidak dapat tulsinya, apakah boleh air putih saja seperti itu? Kalau memang tidak dapat tulsi, ya boleh dengan Boleh, air putih ya, boleh. Oke. Terus apakah di waktu kita memasukkan memberikan minum dengan sendok tadi, ini ada kebiasaan menyebutkan nama, umpamanya dari saya gitu, yang meninggal orang tua, umpamanya gitu. Saya katakan orang tua bahwasanya ini dari saya Selwaraja. Apakah seperti itu kebiasaannya Pak Pandita? Silakan Pak. Itu budaya ya, Oke. bukan dari ajaran kita, itu budaya dari daerah-daerah tertentu. Iya. Itu tidak ada masalah, itu boleh dilakukan. Oke. Gitu. Tapi yang paling penting, masing-masing anak, cucu, menantu, itu boleh nuangkan air gangga tadi ke mulut dari yang sudah meninggal kita katakan. sebelum Sebelum meninggal. meninggal. Oke. Itu yang pertama dilakukan. Berikutnya setelah seseorang itu meninggal, yang harus dilakukan, diletakkan posisi kepala itu mengarah ke selatan. Setelah meninggal ini Setelah ya? meninggal. Oke. Setelah meninggal diarahkan kepala menuju arah selatan. Di bagian kepala kita letakkan satu meja. Kita hidupkan lampu kamachi atau agli. Kamachi wilake boleh, agli juga boleh. Oke. Ada beberapa pandangan dari masyarakat kita, kamachi wilake tidak boleh diletakkan. Iya. Sebenarnya boleh. Kenapa boleh? Segala bentuk barang, alat-alat, peralatan yang untuk ibadah, ritual, tidak terkena dosam. Oke. Jadi baik itu talam, kamachi wilake atau patro, itu tidak ada kena dari dosa ataupun tite. Iya, tapi Kamachi Welke itu sebentar saya potong Pak Pandita. Kamachi Welke itu katanya kita kan melakukan persembahyangan kan kepada Tuhan atau di manifestasi para dewa. Nah, apakah itu bisa ditaruh juga dipersembahkan itu nanti kepada orang yang meninggal seperti itu? Boleh. Boleh. Boleh, itu tidak ada larangan, itu boleh dilakukan. Oke, Pak. Dengan catatan, selesai ritual itu harus dikembalikan, dicuci kembali menggunakan air kunyit. Oh, gitu. Gitu. Oke. Dan itu bisa dipakai lagi kembali. Oke. Oke. Nah, itu kan tentang welkenya, lampunya Iya. kita katakan. Apakah ada ritual lain selain daripada itu, Pak? Ada. Setelah kita hidupkan lampu ataupun agli maupun kamachi wilake, kita bakar bati. Oke. Oke. Di bagian kaki keluarga, kita sebutnya di Tamil biasa dibilang panggali. Oke. Keluarganya ya, baik itu paci, paman, keluarga dari pihak laki-laki itu yang belah kelapa Oh. di bagian kaki. Oh, bukan anaknya ya? Bukan, tidak boleh. Itu panggali yang harus buat Oke. atau keluarga. Anaknya tidak boleh memecahkan kelapa itu. Jadi kelapa dipecah seperti kita biasa buat ritual di kuil ya. Diletakkan di bagian kepala tadi dekat kamachi wilake. Oh, setelah dibelah kelapa itu tadi. Iya. Oke. Diletakkan dua sisi, letakkan bunga di dalam kelapa tadi. Nah, setelah itu kita buat yang disebut walikati puja. Kita bakar sudo dari bagian kaki sampai ke arah pintu depan. Ini walikati puja tujuannya apa? Tradisi kita menyatakan ini membawa dia penunjuk jalan. Oke. Gitu. Itu yang dilakukan setelah meninggal. Oke, itu setelah meninggal. Setelah meninggal. Nah, kemudian ini kan bisa jadi juga jenazah tadi bisa bermalam, bisa tidak kan begitu. Nah, setelah itu kemudian kan ada prosesi lainnya, Pak Pandita. Setelah jenazah ini akan diangkat, akan dikebumikan atau dikremasi. Kremasi ya. Nah, dalam hal ini kebiasaan kita kan di Hindu Tamil ini ada yang dikremasi, ada yang dikubur. Nah, ini kebanyakan dari permintaan daripada jenazah ini tadi sebelum semasa dia hidup seperti itu. Nah, apakah seperti itu kebiasaannya memang itu, Pak Pandita? Nah sebelum saya jawab itu, ada yang ingin saya beritahukan bahwasanya segala bentuk ritual kematian atau dalam bahasa Weda yang dibilang marana kirigai atau antesti. Nah ini tertera jelas dalam kitab Garuda Purana. Di Kanda Dharma Kanda, ya bab kedua itu Dharma Kanda, ini mengatur tata cara ritual mengenai
kematian. Jadi segala yang kita lakukan dalam ritual kematian tersebut itu tertera jelas di Garuda Puranam. Nah, lebih detailnya lagi itu ada di kitab Antesti. Oke. Yang lebih mendetail, yang lebih memberikan keterangan tambahan itu ada di kitab Antesti. Jadi yang segala sesuatu kita lakukan itu berdasar dari sastra, bukan dari kebiasaan. Oke. Nah, kembali ke pertanyaan tadi. Apakah permintaan dari Nah, jenazah yang masih hidup atau? sesuai dengan kitab kita dari Garuda Puranam, baik pun Antesti atau yang lainnya ya, ada seperti di Weda, kita diminta untuk melakukan ritual kremasi. Namun budaya kita Tamil jauh sebelum zaman Aryata datang ke India, itu kita mengenal prosesi penguburan. Oke. Tidak ada kremasi. Oke. Nah, ini masuknya kremasi semenjak masuknya orang Arya ke India, India. terutama di Indus Valley, Lembah Indus. Di sinilah mulai ada percampuran budaya. Oke. Gitu. Nah, di situ ada dua tata cara, ada kremasi ataupun penguburannya. Nah, itu tergantung tradisi kita biasa selama ini. Keluarganya kadang ada minta untuk dikremasi atau si jenazah tadi ya, semasa hidupnya mungkin dia sudah dipesan. Oke. Bahwasanya saya nanti kalau saya meninggal dibakar atau dikubur seperti itu. Nah, prosesi acara sebelum jenazah ini tadi di prosesi dikubur atau dikremasi. Nah, tentunya kan pasti setiap jenazah kan dimandikan dulu. Nah, dimandikan itu apakah ada prosesinya juga, Pak Pandita? Ada. Sebelum mayat dikremasi atau dikubur, itu sesuai dengan ajaran Weda kita. Sebenarnya mayat atau jenazah tidak boleh bertahan sampai hari esok. Oke. Harus dikebumikan atau kremasi secepat mungkin. Mengapa? Jenazah ataupun mayat lebih dari 4 jam sudah ada proses pembusukan. Jadi banyak mengandung bakteri dan virus. Karena itu harus cepat dikebumikan atau dikremasi. Oke. Nah, kalau dia seandainya meninggalnya malam ya, otomatis kita akan inapkan dia sampai besok. Oke. Tapi kalau yang meninggalnya pagi, bisa diusahakan hari itu lebih baik hari itu. Nah, sesaat sebelum prosesi ke bumi atau kremasi, dilakukan ritual abisegam, pemandian jenazah. Nah, kita bawa mayat tadi ke tempat untuk pemandian atau abisegam, itu ada beberapa bahan yang harus kita siapkan. Paling utama itu siaka, nalanai, sandano, manjal, wibuti, konggomam, susu, dan air kelapa muda. Ini yang sesuai tertera di dalam Garuda Puranam. Tapi prakteknya sampai hari ini masyarakat kita tuh abisegamnya hanya nalena dan siaka aja. Masih banyak yang kurang ya Pak Pandita? Banyak sekali yang kurang. Iya. Jadi masih hanya sekian persen yang kita praktikan sampai hari ini. Nah, saat dimandikan itu para pinandita atau panditanya mereka akan melantunkan suatu doa khusus untuk memandikan mayat. Jenazah. Ya. Oke. Selesai dibacakan doa tadi, semua keluarga. Nah, keluarga yang berhak meletakkan ene dan siaka tadi, minyak dan siaka, itu adalah anak dan cucu serta menantu. Pihak luar tidak diizinkan. Gitu. Iya, karena banyak saya lihat yang sih. berduka lah kita bilang yang ya. berduka, keluarga berduka. Keluarga luar sebenarnya tidak dibolehkan. Nah, selesai di abisegam, baru alanggaram. Alanggaram ini pemakaian pakaian, di make up, nah dikembalikan ke tempat posisi semula yang ada lampu kamaciwele kita tadi. Begitulah. Oke. Setelah itu ini kan informasi yang berkembang yang telah memberikan prosesi tadi, keluarga yang berduka tadi, itu kan mereka ada yang tidak makan amis seperti itu. Benar. Katanya ada yang 3 hari, ada yang 16 hari. Nah, maksud daripada tidak makan amis ini artinya makanannya vegetarian, pemirsa, seperti itu. Mungkin Pak Pandita bisa menjelaskan apakah ini memang mutlak harus atau disesuaikan dengan waktu seperti itu. Nah, untuk mengenai tite, itu biasanya kita disebut tite ya. Oke. Yang
bervegetarian 16 hari itu adalah anak-anak kandung. Oke. Itu wajib 16 hari. Wajib ya. Nah, tapi kalau menantu, cucu, dan di bawah itu seterusnya itu ada perhitungannya. Ada yang 16 hari, ada yang 9 hari sampai 3 hari. Oh gitu. Itu kita bisa lihat dalam kitab kita yang judulnya Cuntaka. Masa kekotoran batin. Jadi titi itu artinya kekotoran batin. Nah saat kita berduka kita diminta untuk bervegetarian. Kenapa? Ya ini antara etis dengan etis ya. Iya. Masa kita lagi berduka kan makan enak, makan daging-daging. Dalam keadaan berduka ya. Kita lagi berduka nih, masa kita makan enak. Betul. Ya coba kita bervegetarian. Tapi itu ada nilai plusnya juga dari sisi spiritual. Iya. Kita harus bervegetarian tadi gitu. Berarti menyesuaikan dengan kondisi ini Pak Benar, Pendeta ya. benar. Jadi penghormatan kita kepada keluarga kita yang telah meninggal dunia, ya kita vegetarian seperti Vegetarian itu. benar. Oke. Nah setelah itu ketika jenazah akan diangkat, katakanlah jenazah ini tadi disepakati bahwasanya ini akan dikremasi. Ya. Apakah ada perbedaan tata cara ritual ketika jenazah ini tadi akan dikremasi dengan dikebumikan, Pak Pandita? Ada beberapa hal yang sedikit berbeda ya. Kalau dikremasi itu mesti ada proses lagi sebelum itu. Saat mayat diletakkan ke dalam peti atau jenazah diletakkan dalam peti, karena sekarang kita di Indonesia umumnya taruh peti ya. Peti. Di dalam peti itu wajib kita letakkan 4 pindem. 4 pindem itu berupa bola nasi yang dikasih minyak sapi ya. Itu letakkan di 4 sudut peti tadi. Tujuannya apa? Ini adalah karma dewam. Jadi dewa-dewa yang mencatat keburukan dan kebaikan kita semasa kita hidup. Itu penghormatan untuk kepada 4 dewam tadi. Iya. Nah, setelah itu kita bawa tadi keluar dari rumah. Tetap posisi diusahakan kepala menghadap ke selatan. Tapi kalau memang kondisi tempatnya tidak mungkin ya boleh. Itu bisa ditoleransi. Oh gitu ya. Tapi Mungkin diwajibkan, sempit atau apa ya? diusahakan kalau bisa tetap menghadap ke selatan. Karena kerajaan Yama Dharma Raja ada posisinya di selatan. Gitu. Setelah sampai di luar, kita ada prosesi pecah kelapa lagi. Itu di bawah, di bagian kaki, di bawah peti. Ini masih sama ritualnya, tata caranya yang dikremasi dengan yang dikebumikan, masih sama? Ini masih sama. Oke. Selesai tadi ya yang melakukan ritual tadi dibilang karta. Karta ini anak yang melakukan ritual. Anak yang paling besar atau? Kalau ayah meninggal itu anak paling kecil. Kalau ibu meninggal anak paling besar. Nah kalau dia anak paling kecilnya lelaki, itu kalau anak paling kecilnya atau paling besarnya wanita? Boleh. Wanita boleh melakukan ritual ini. Oke. Tidak ada larangan. Selagi masih ada anak laki-laki. Oke. Kalau tidak anak laki-laki, kita cari anak dari paman ya, bukan paman, adik ayah. Adik ayah. Adik yang laki-laki ayah ya? atau adik ayah atau abang ayah ya. Itu ada anak laki-lakinya, mereka boleh. Tapi kalau tidak ada juga, wanita boleh. Oh gitu. Tidak ada larangan. Nah biasanya kan yang lebih banyak di rumah ketika jenazah akan diangkat itu kan nanti ada pecah apa namanya? Kendi seperti itu. Nah itu kan memang harus wanita di rumah atau istri atau anak. Sesuai dengan kitab Antesti ataupun Garuda Puranam, yang berhak memecahkan kendi atau kita bilang tanikodo, ya, itu hanya anak laki-laki dan itu pun di Maranam, Nerom, di tempat pembakaran atau di tempat krematorium. Atau tempat di kuburan kita bilang gitu ya. Iya, tidak kalau ada. Di rumah, tidak wajib, ada. Kalau di rumah wajib anak perempuan. Tidak ada. Sesuai dengan ajaran kitab suci kita, tidak ada pecah kendi di rumah. Oke. Itu harus dilakukan di tempat kremasi atau kuburan ya. Di kuburan. Oke, Pak Pandita, ini menarik pembahasan kita. Kita akan sambung lagi pembahasan kita ini, Pak Pandita. Pemirsa, tentunya kita di acara ini juga kita dibantu oleh adik-adik kita dari Pasraman Sri Karumariaman Kuil, Kelambir 5, Kabupaten Deli Serdang untuk membawakan lagu-lagu bhajan. Pemirsa, mari sama-sama kita saksikan. Manggala Charana
गजानना विद्यादायक बुद्धिप्रदायक विद्यादायक बुद्धिप्रदायक गौरीतनया गजानना गौरीतनया गजानना मंगलचरणा गजानना गजवदना सुभानना मंगलचरणा गजानना विद्यादायक बुद्धिप्रदायक Pembahasannya tentang गौरीतनया गजानना गौरीतनया गजानना मंगलचरणा गजानना Oke pemirsa, kembali lagi dengan saya Selwa Raja dalam acara Mimbar Agama Hindu dengan judul Tata Cara Ritual Kematian. Nah tadi kita terputus pembahasannya sebentar. Berarti Pak Pandita kegiatan itu masih di rumah ritualnya antara kremasi dengan yang dikebumikan itu ritual masih sama? Masih sama. Masih sama. Masih sama. Nah di rumah saya melihat selalu bahwasanya itu ada diberikan seperti YKRC. Nah itu mungkin Pak Pandita bisa menjelaskan YKRC itu apa maknanya Pak Pandita? Silakan Pak. YKRC itu dari dua suku kata, Iya, Wai dan Arasi. Wai artinya mulut, Arsi beras. beras. Tujuan dilakukan YKRC adalah pemberian terakhir dari kita anak-anaknya, dari cucu-cucunya. Inilah persembahan terakhir kami yang semasa hidup kamu belum sempat kami berikan. Disinilah kami berikan secara simbolis. Jadi tujuan itu hanya itu ya. Dan itu kan dilakukan dari mulut, perut, baru bagian bawah. Setelah itu kita cuci tangan. Karena banyak yang saya lihat mereka membuat itu dari kepala, bukan dari mulut. Oh gitu, harusnya ke mulut ya. Namanya wai itu kan mulut ya. Oke. Jadi dari mulut turun ke perut, ke bawah baru kita cuci tangan. Ini ada artinya. Artinya apa? Makanan tuh diproses, dimulai itu dari mulut. Ya, setelah dari mulut dia akan diproses di lambung. Setelah itu dia akan keluar menjadi Di feses. pembuangan, Ya. Setelah keluar dari feses kita wajib cuci tangan. Ibarat kita sudah kotor. Itulah tujuan YKRC tadi. Berarti memberikan makan yang terakhir lah kira-kira gitu Persembahan ya. terakhir. Persembahan. Oke. Jadi semasa hidupnya mungkin kita belum bisa berikan dia sesuatu, atau ada permintaan yang belum bisa kita selesaikan. Jadi saat itulah kita melakukan itu
sebagai simbolis. Gitu. Itulah yang harus dilakukan. Nah, setelah itu yang di rumah, Ya. apakah memang diwajibkan untuk kaum wanita yang melaksanakan YKRC itu, Pak Pandita? Nah, ini terjadi dari budaya kita bahwasanya wanita tidak ikut ke Marana Oke, Edo, oke. ke tempat Ke tempat kremasi atau ke pengebumian Iya, seperti itu ya? kita punya budaya bahwasanya wanita tidak boleh ikut. Makanya wanita buatnya di rumah, Oke, pria buatnya di Marana Nero, Iya, Marana Edom ya. Itu aja sih sebenarnya. Tapi karena sudah pergeseran itu tadi, akhirnya sampai di daerah kremasi dan kuburan wanita pun bisa ikut itu ya Pak? Wah, sekarang banyak yang ikut. Sekarang sudah Malah lebih banyak wanita yang ikut daripada pria. Nah, seperti itu. Jadi terus ini kan seperti yang dibilang Pak Pandita tadi bahwasanya di rumah itu tidak ada pecah kendi itu tadi. Iya. Nah, sekarang ini apakah ini masih bisa diterima dengan artinya pemecahan kono itu tadi yang kendi tanah liat yang ditaruh air seperti itu, apakah masih bisa diterima? Karena saya lihat sekarang ini di mana-mana selalu buat seperti itu dengan ritual kita. Jadi ya sebenarnya kalau kita mau ngikutin dari sastra kita sendiri, itu hanya satu kali buat. Itu pun oleh Karta tadi di tempat krematorium. Nah di rumah itu hanya budaya kita di sini, ditambahkan gitu. Jadi karena ini penambahan dan tidak mengganggu ritual utama, itu saya kira masih bisa diizinkan. Ditolerir ya Pak ya, Iya. seperti itu ya. Karena di sastra kita dikatakan bahwasanya segala bentuk ritual kematian ini boleh ditambahkan adat budaya daerah tertentu. Ya, seperti itu tadi di awal saya bilang bahwasanya Desa Kalapatra itu tadi ya Pak ya. Benar. Oke. Kemudian ada lagi yang membuat kendi yang ditaruhkan arang segala macam dibakar, kemudian itu nanti dibawa ke tempat yang terakhir seperti itu. Maknanya itu tadi seperti apa, Pak Pandita? Nah, itu dibilang kolicati kita di Medan ya, di Medan kolicati. Itu arang tadi kita bakar. Nah yang bakar ini harus anak yang buat ritual. Harus kardenya, tidak boleh orang lain, tidak boleh pendetanya juga. Jadi harus dari anak itu sendiri, dan itu ada doa yang dipanjatkan di situ. Kita meminta Dewa Agni untuk datang. Jadi kolicati itu sebenarnya mengartikan Agni Saci, kesaksian dari Dewa Agni, Dewa Api. Dewa Api. Karena dia yang menyaksikan ritual ini sampai ke ritual terakhir nanti di 16 harinya. Tetapi yang beredar di masyarakat ini yang biasanya, yang umumnya orang bilang pada itu dilakukan pada zaman dahulu karena kita nggak punya mancis atau korek api seperti itu, makanya dibakarlah arang nanti untuk kebutuhan perapian di tempat terakhirnya nanti. Apakah itu memang benar seperti itu kejadiannya, Ya, itu Pak Pandita? persepsi pribadi ya, personal gitu. ya. Tapi kalau dari sastra dikatakan bahwasanya kolisati sebagai Agni Saci, sebagai kesaksian Dewa Api untuk membawa arwah tadi ke tempat Peristirahatan terakhir seperti itu. gitu. Berarti memang hiru itu harus ya, penting ya, wajib ya. Dan ada doanya juga untuk itu, bukan sekedar taruh arang, bakar sodo, hidup, bukan seperti itu. Ada ritualnya. Oke. Nah setelah itu jenazah ini tadi kan dibawa ke peristirahatan terakhir, mau dia dikremasi atau dikebumikan. Iya. Nah di sana apakah ada tata caranya yang berbeda atau sama seperti itu, Pak Pandita? Ada sedikit perbedaan antara kremasi dengan dikebumikan. Ada sedikit perbedaannya. Yang lainnya hampir sama ya, dari mulai mengelilingi altar, pecah kendi air, itu semua masih sama. Hanya saja kan di kremasi itu ada hari ketiga untuk ngambil asti, ambil abu hasil dari pembakaran tadi. Nah di ritual penguburan ya atau ke bumi itu tidak ada hari ketiga pengambilan asti. Jadi prosesnya seperti kita ambil asti itu juga dibuat prosesnya di hari yang sama. Nah di saat kremasi hari ketiga kita akan buat seperti bentuk orang-orangan dari tulang-tulang tadi kita bentuk. Nah di atasnya abu jenazah tadi dengan mungkin dengan yang lainnya pakaian-pakaian semua jadikan satu bentuk satu bulatan. Ini melambangkan uri-uri.
Jadi Oke. boneka yang dibentuk boneka ini jasad tadi atau predo, kita bentuk seperti predo. Ini kita buat abisegam lagi. Berarti sorry saya potong sebentar. Berarti yang uri tadi itu melambangkan bahwasanya itulah teman dia ketika dia lahir itu ya. Iya. Oke. Dan di 4 sudut altar kita letakkan kalanji, pisang sirih pinang. Oke. Itu 4 itu menurut kepercayaan kita Hindu Tamil bahwasanya saat kita lahir kita itu ditemani 4 saudara kembar dengan 1 uri-uri atau ari-ari. Makanya itu kita juga doakan mereka agar mereka kembali ke tempatnya, jangan lagi tinggal di bumi. Itulah tujuan kenapa diletakkan 4 sudut tadi diletakin kalanji, di tengah tadi uri-uri juga dikasih kalanji, dibakar bati. Ini untuk menghormati mereka semua gitu, untuk kembali ke tempatnya. Nah itu ketiga dikremasi. Kalau yang dikebumikan? Di kebumian juga sama. Jadi waktu kremasi hari pertama dia dikremasi, hari ketiga kan akan diambil astinya, Iya. itu dibentuk orang-orangan dilakukan abisegam ulang. Lengkap, komplit seperti kita abisegam untuk Sami juga ya. Itu kita lakukan abisegam, selesai itu ini akan dibawa ke laut. Nah, diletakkan di mana tadi tulang belulang itu tadi? Ada tempat khusus asti kodam, ya kan di tanah liat yang tinggi, itu dimasuk situ. Ada proses yang lagi nanti. Diisi air atau air kelapa atau apa? Tidak, itu kan ada dimandikan tadi di situ, itu letakkan ke dalam kendi, itu akan diletakkan susu nanti. Oh susu, oke. Iya. Berarti tulang belulang tadi dimasukkan susu juga di dalam itu? Iya, nanti ada pihak keluarga laki-laki akan tuang susu di situ. Yang ikut prosesi waktu abisegam pertama kali predo di rumah, kan mereka letakkan minyak sama siaka, mereka juga akan letakkan itu di situ sama. Nanti mereka akan vegetarian selama 16 hari. Selama 16 hari. Itu yang meletakkan susu tadi. Oke, nah setelah itu kan tadinya asti itu tadi, tulang belulang tadi itu kan dibawa ke laut, dilarungkan ke laut. Dilarung. Nah itu ada prosesi juga, tidak ya? Itu prosesinya kita minta izin kepada Dewa laut ya? Gangga Dewi, Gangga Dewi, dengan Waruna Dewa. Waruna, oke. Nah, itu ada doa yang harus kita ucapkan sebelum melarung asti tadi. Hanya itu. Setelah itu, jadi kita sudah bicara tentang prosesinya tadi, jenazah sampai dikebumikan dan sampai dilarungkan ke laut. Nah, setelah itu, apakah ada prosesi-prosesi yang lain? Nah, kita kembali lagi tadi kan masalah kebumi dengan kremasi. Kremasi. Perbedaannya waktu dikebumikan, selesai itu ditutup lubang tadi. Ya. Itu dikebumikan ya? Iya, kemudian setelah ditutup, nanti anak yang melakukan ritual tadi buat bentuk boneka dari tanah lahat tadi. Yang lahat tadi kan setelah tutup ya, di atasnya digundukan itu dibuat bentuk boneka, dilakukan abisegam juga. Abisegamnya sama dengan yang... Sama seperti kremasi. Oke. Setelah lakukan abisegam, nanti pihak keluarga yang mau tuang susu nanti akan tuang susu di kodong satu lagi di atasnya. Itu kita buat. Itulah perbedaan antara kremasi dengan dikebumikan. Kalau di yang kremasi memang langsung astinya atau tulang belulangnya Tulang ya. belulangnya, Tapi kalau dikuburkan di atas kuburannya itu dibentuk tanah yang dibentuk seperti boneka. Seperti boneka. Seperti itu. Ya simbol ya, ini simbolize. Simbol orangnya lah kita katakan Iya, seperti benar. itu ya. Oke. Tujuan daripada ini tadi ritual-ritual ini tadi ini kan mengantarkan jenazah ini tadi ke alam bahwasanya dia sudah tidak di alam kita lagi kan begitu Pak. Oke. Setelah acara ini tadi yang dikremasi dan dikebumikan, ritual apa lagi yang dilaksanakan setelah ini? Ada yang tadi yang belum saya sampaikan ya, mengenai pecah kendi. Oh ya sorry, pecah kendi ya itu sama yang di kremasi sama yang dikebumikan. Oke. Itu yang dipecahkan, sebelum dipecahkan dilobangin 3 lobang. Oke. 3 lobang ini punya makna. Iya. Jadi lobang pertama, kedua dan ketiga itu mengartikan bahwasanya engkau sudah tidak punya niat atau ase. Ya, itu ada keinginan. manase, ponase itu ya. Benar. Penase Jadi, ya, oke. keinginan untuk harta, keinginan untuk tahta, keinginan untuk nafsu duniawi. Kamu sudah tidak ada lagi. Itulah kita pecahkan kendi tadi. Jadi kalau itu kita sudah lakukan, kan tidak mungkin 2 kali. Di rumah kita buat juga, di Marana Nerom juga, Marana Edom kita buat. Kan nggak mungkin. Oke. Makanya dia hanya sekali aja buatnya. Gitu. Jadi mengingatkan kepada
Atma ini tadi bahwasanya dia sudah tidak di dunia lagi. Tidak dunia. Dan 3 keinginan ini tadi sudah selesai. Kamu udah nggak punya keinginan apapun, batas kamu sudah habis. Jadi Sudah itu waktunya. setelah 3 kali putar itu dipecahkan. Dipecahkan. Oke, yang melaksanakan itu Karte tadi. Karta, anak yang melakukan itu, dibilang Karta ya. Karta yang melakukan itu. Nah, ada juga beberapa hal yang saya lihat ya, mengenai memutar Tiwartene tadi, Arati. iya, Sekarang banyak saya lihat orang mutarnya ke kiri. kebalik ya. Kebalikan jarum jam ya. Kebalikan dari arus jarum jam. Sebenarnya itu sesuai dengan sastra kita, dia harus searah jarum jam. Kenapa searah jarum jam? Yang kita doakan itu adalah Atma. Ya, Atma itu siapa? Seperti yang kita ketahui bersama, Atma adalah percikan terkecil daripada Tuhan itu sendiri. Iya. Kenapa kita harus putarnya ke kiri? Karena di tempat kremasi atau dikebumikan, itu kita ada buat 3 kalanji. Ya, 3 kalanji ini siapa? Sirih Pinang, itu kita bilang kalanji ya, sirih, pinang, pisang, itu ada 3 tempat disusun. Siapa 3 ini? Ini adalah Brahma, Wisnu, dan Siwa. Engkau lahir, engkau hidup, dan engkau kembali. Nah, saat kita puja 3 dewa utama, harus kita mutarnya kiri. Sedang kita situ berdoa untuk 3 dewa utama, Trimurti. Tetap harus mutarnya ke kanan. Dan di sastra tertera jelas, itu wajib ke kanan. Wajib ke kanan. Wajib ke kanan. Sesuai dengan putaran jarum jam lah kita Searah katakan jarum ya. jam. Searah jarum jam, iya. Ini yang banyak saya lihat terjadi pertentangan ya dengan masyarakat kita, bahwasanya harus putar kiri, tidak boleh putar kanan lagi. Nah, maknanya itu apa? Banyak yang tidak paham. Jadi alangkah lebih baiknya kita ikutin dengan sastra kita sendiri. Wajib putarkan, kembalilah ke putar kanan. Iya, seperti itu ya. Iya. Pemirsa, perlu juga kami tegaskan di sini, memberitahukan kepada pemirsa, sering kejadian di masyarakat kita bahwasanya ketika pandita melaksanakan kegiatan ritual, mohon untuk tidak diganggu. Biarkan saja pandita itu yang melakukan kegiatan ritual. Karena ini, kadang-kadang gini, faktor kebiasaan dan tradisi oleh keluarga-keluarga yang bersangkutan akhirnya mengganggu kegiatan ritual yang dilaksanakan oleh pandita tadi. Jadi apapun yang dilakukan oleh pandita adalah sesuai dengan aturan seperti itu. Nah, kalaupun memang mau dikatakan, namun dibincangkan sebelumnya kepada pandita seperti itu, pemirsa. Baik, kita lanjutkan lagi pertanyaan kita, Pak Pandita. Itu kan tadi setelah selesai prosesinya seperti itu. Nah, itu pulang ke rumah, apakah ada lagi prosesi ritual atau persembahyangan atau kirim doa untuk almarhum seperti itu? Ada prosesinya. Setelah sampai ke rumah itu wajib kita cuci kaki dulu ya dengan air kunyit. Kenapa air kunyit? Kita banyak menginjak bakteri di pemakaman atau di tempat kremasi. Kunyit mengandung antibakteri. Antibakteri ya, iya. Jadi itulah untuk menyucikan kita. Selesai sampai dalam rumah, seluruh keluarga wajib mandi. Ya, wajib mandinya juga mandi wajib menurut Hindu. Setelah mereka mandi wajib, rumah dibersihkan dengan air kunyit. Oh, artinya dipercik-percikkan seperti itu ya? Dibersihkan tadi. Selesai pembersihan, seluruh peralatan sembayang itu dicuci. Jadi setelah dicuci, setelah mandi barang-barang semua dicuci, sore hari kita sudah boleh hidupkan Kamachi Welke lagi. Kamachi Welke untuk tempat sembahyang almarhum. kita. Tempat sembahyang. Ini menjadi pertanyaan yang sangat luar biasa ini Pak Pandita. Namun sebelum ini kita dengarkan dulu adik-adik kita dari Pasraman Sri Karumariaman Kuil Kelambir 5 untuk menyanyikan lagu-lagu bacaan. Pemirsa, mari sama-sama kita saksikan. Dewi Kalaivani Ma, Dewi Saraswati Ma, Devi Saraswati Ma, Devi Kalaivani Ma, Devi
Durga Bhavani Ma, Kali Kapalini Ma, Jagadodarini Ma, Jagadodarini Ma, Durga Lakshmi Saraswati Ma, Durga Lakshmi Saraswati Ma, Durga Lakshmi Saraswati Ma, Durga Lakshmi Saraswati Ma. Devi Kalaivani Ma, Devi Saraswati Ma. Oke pemirsa, kembali lagi dengan saya Selwa Raja dalam acara Mimbar Agama Hindu dengan judul Tata Cara Ritual Kematian. Pak Pendeta, tadi kita terlewatkan ini. Ketika jenazah tadi di rumah sebelum diberangkatkan, tentunya kan ada doa-doa yang kita sampaikan. Iya. Nah ini kebiasaannya kita membacakan Siwa Puranam. Itu adalah doa untuk agar almarhum atau almarhumah perjalanannya menjadi lancar ke alam moksa seperti itu. Kira-kira bagaimana menurut Pak Pendeta? Iya benar. Ada beberapa doa-doa yang harus dipanjatkan sesaat kita mau mengantarkan almarhum tadi, ke tempat peristirahatan. Yang paling umum kita membaca itu Siwa Puranam. Ya. Setelah itu ada juga Dewaram. Kita boleh bacakan, boleh ditambahkan dengan Dewaram, boleh ditambahkan dengan Daya Baramandiram. Jadi ada beberapa. Yang paling utama sih Siwa Puranam. Siwa Puranam. Nah, Oke. boleh ditambahkan. Jadi yang lainnya itu hanya penambahan-penambahan Dewaram-Dewaram tadi. Oke. Bagi seorang pinandita atau pandita yang mampu melantunkan Dewaram, silahkan. Silakan. Ya. Itu lebih baik seperti itu ya. Boleh. Makin banyak doa kita ucapkan, makin lebih baik lagi. Oke. Nah, kebiasaannya kalau di kita di Hindu Tamil ini ketika ada kemalangan di rumah, foto-foto para dewa itu ditutup seperti itu. Padahal kita di sini pun yang terakhir kita membacakan doa untuk dewa kan begitu. Kemudian kita tidak boleh selama waktu tertentu tidak boleh kita bersembahyang ke kuil, datang ke kuil. Atau di rumah kita nggak boleh menyalakan kamachiwelke ketika kita akan bersembahyang seperti biasa, seperti itu. Apakah ini memang masih bisa kita terima atau masih layak untuk kita terima seperti itu Pak Pandita? Iya, banyak juga ya anak-anak sekarang ini yang menanyakan hal itu kepada saya langsung. Kenapa sih nggak boleh sembahyang? Jadi kita harus sembahyang ke siapa? Sedangkan kita peratannya selama 16 hari. Jadi sebenarnya kita boleh hidupin kamachiwalki. Tidak larang. Seperti yang saya bilang dari awal tadi, segala bentuk peralatan ritual sembahyang, bahkan foto-foto para dewa tidak bisa terkena dosam, tidak bisa terkena titi. Dan kita wajib berdoa. Kalau kita dilarang berdoa di rumah dan di kuil, jadi kita berdoa kepada siapa? Sedang kita dalam masa duka. Dalam masa duka kita biasa sering curhat kepada para dewa. Kalau dia punya masing-masing atau ada ista dewa masing-masing, itu silahkan boleh. Jadi foto sami itu tidak boleh sebenarnya ditutup-tutup atau dibalik-balik. Foto para dewa tadi tidak perlu ditutup. Kenapa? Tidak bisa terkena dosa, tidak bisa terkena titi. Ini pemahaman yang kurang baik atau mitos-mitos yang kurang baik yang berjalan mitos, di ya, betul. di lingkungan kita ya. Nanti katanya kalau nggak ditutup, kalau nggak disimpan nanti ada malapetaka atau bahaya atau apa yang terjadi yang negatif-negatif kita diberitahukan. Itu pemahaman yang salah. Betul. Nah ke kuil, kenapa tidak boleh 16 hari ke kuil? Seperti juga yang saya bilang tadi, kita keluarga, kerabat terdekat, mungkin kita ada meluk mayat tadi, kita ada cium mayat tadi, bakteri dan virus yang di mayat tadi akan kena ke tubuh kita. Nah di saat yang bersamaan kalau kita pergi ke kuil,
kita katakan ada anak-anak yang imunnya rendah, Menularkan kita. menularkan virus itu dan anak itu akan sakit. Oke. Jadi menghindari sembahyang ke kuil selama 16 hari. Menghindari, bukan Tapi berarti di rumah bisa ya, boleh, Pak Pandita, ibadah boleh setiap hari. Ibadah tidak dilarang. Sesuai dengan sastra tidak ada larangan untuk ibadah. Berarti itu sampai 16 hari tidak boleh ke kuil, seperti itu. Ya kalau kita merasa belum nyaman untuk ke kuil atau merasa duka kita terlalu berlebihan, karena ada satu hal lagi, air mata tidak boleh jatuh di lantai kuil. Itu sudah suatu dosa. Jadi kalau kita lagi berduka, kita mungkin nanti berdoa, sedih, nangis, neteskan air mata ke lantai kuil, itu sudah kena dosa. Oke. Itu tidak baik. Oke. Alangkah baiknya di rumah selama 16 hari, ibadah di rumah saja. Kenapa? Selesai kita sembahyang di Sami area atau Sami Poti, selesai sembahyang sana kita akan pratana. Karena itu pun kita taruh gambar almarhum atau almarhumah yang di situ ya. Iya. Kita kasih lampu penerang juga seperti itu. Iya benar. Selama 16 hari. Ya kita bisa doa di rumah sementara waktu. Oke. Nah setelah 16 hari, kalau ritual karmadinya itu di tempat yang selayaknya seperti Siwan Kuil, kita di Pinje, itu langsung arcana. 16 hari itu sudah selesai. Tidak ada titik-titik lagi. Pelepasan karma katanya gitu ya. Jadi 16 hari. kita sebagai keluarga terdekat nggak akan ada lagi titiknya. Kita juga bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Ya, ada yang saya lihat juga yang sampai setahun dianya nggak datang ke kuil gitu kan. Saya makanya jadi heran kok seperti itu. Dia tidak boleh ke kuil padahal di rumah bisa dilakukan persembahyangan, di kuil juga bisa kan gitu. Nah, itu nanti prosesinya di hari ke-16. Nah, tentunya ada hari-hari tertentu, umpamanya hari ke-8 apa hari ke-7? Iya, kita ada kalau sesuai dengan sastra itu dari hari pertama, hari ke-3, hari ke-5, hari ke-7, hari ke-9, ke-11 dan hari 13. Berikutnya baru terakhirnya Karmadi. Hari ke-15 dan 16. Nah, tapi kan kita tidak pernah melakukan proses ritual itu yang ada. Iya, biasanya dia 8 sampai ke 16 gitu ya. Disebutkan itu pelaksananya 7 hari. 7 hari, oke. Jadi sebenarnya itu dilakukan dulunya di subuh. Menjelang hari ke-8. Oh gitu. Subuh, itu tradisi budaya Tamil ya. Itu pas subuh itu mereka lakukan ritual itu, selesai itu matahari terbit sudah berganti hari ke-8. Makanya dibilangnya itu, tapi buatnya di hari ke-7. Oke. Nah kita sekarang buatnya di siang atau sore hari. Makanya dibilang itu, tapi buatnya di 7 hari. Oke. Mengapa harus di 16 hari itu harus di pinggir sungai? Jadi gini Pak, ada beberapa ritual juga dari awal, dari mulai mayat waktu di rumah itu kita harus ada buat siwa puja atau waruna puja. Setelah pulang itu sebenarnya yang harus diciprat di rumah. Tapi kenyataan kan ini belum bisa kita laksanakan di masyarakat kita saat ini, gitu ya. Sampai di hari ketiga juga ada itu Santi Homam, ada Yama Homam, ada siwa puja. Itu langsung kita lakukan puja-puja itu setiap hari-hari ganjil meninggal beliau tadi. Nah di hari ke-15 itu malam ada berapa jenis ritual. Ada yang buat sampai 3 kali, trikala puja. Ada yang eka kala puja. Atau kalau Tamil kita bilang munasamo, orsamo atau munasamo. Nah itu pun ada beberapa yang tertinggal. Di hari ke-7 itu sebenarnya disitulah ritual kita meletakkan batu bata. Jadi batu bata itu diletakkan sebenarnya di hari ke-7 bukan di hari ke-16. Dan itu juga di sungai. Harus di sungai ya? Sorry, maaf. Tidak boleh di sungai buat abisegamnya, harus di rumah. Di rumah. Tapi ke hari ke-16 memang harus di tepi sungai ya? Itu hari ke-7 kita taruh kali abisegam itu di rumah, itu sampai hari ke-16. Nah, ini dibawa nanti ke sungai. Ke sungai, dilarungkan juga di sungai, dihanyutkan. Iya. Ada penjelasan mengenai batu itu. Oke, Pak Pandita sebenarnya panjang mesti kita bahas ini. Namun waktu juga yang menekan kita harus berhenti sampai di sini. Mungkin di lain waktu kita bisa kembangkan lagi pembahasan ini Pak Pandita. Baik. Terima kasih Pak Pandita. Oke, pemirsa, apa yang kami sampaikan di sini adalah memberikan pengetahuan kepada kita bahwasanya inilah tata cara ritual kita ketika seseorang itu meninggal dunia.
Pemirsa, kiranya bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya Selwa Raja dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.